Assalamualaikum sobat, sahabat dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi di channel YouTube-nya Mister US. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya senantiasa bersolawat supaya kehidupan kita lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tani, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya. Karena sebenarnya tujuan daripada saya berkebun bercocok tanam itu ingin tanaman menjadi subur, kemudian tanpa capek kita menyiram. Nah, kali ini saya akan membahas topik hukum fisika dan logika ya mengenai air atau hukum hidrostatika ya. Nah, karena banyak di channel YouTube itu membuat pompa gravitasi tanpa mesin keluar dengan sendirinya. Saya sudah melakukan percobaan-percobaan seperti itu, namun nanti saya akan buat juga dari kegagalan itu untuk menemukan pompa gravitasi tanpa mesin biar sahabat tani tidak pusing mencari sumber titik air ya. Nah, di hukum hidrostatika ini adalah tentang massa jenis berat air ya. Yang kita pikirkan adalah tekanan 1 atmosfer itu dengan level yang sama itu sama ya. Nah, dalam kesempatan kali ini para sahabat tani ya, saya membuat sistem irigasi rembasan ya. Jadi tidak membutuhkan air yang cukup banyak, hanya membutuhkan sebuah kelembaban daripada lokasi tempat kita bercocok tanam ya. Itu tadi menggunakan hukum hidrostatika gitu kan ya. Karena apabila di lokasi dengan dataran yang tinggi dan rendah itu ada perbedaan tekanan atmosfernya. Nah, maka saya di sini mengubah ya cara pola berpikir paradigma petani senusantara supaya lebih nyaman lagi. Petani itu harus kaya ya, karena petani itu pilarnya bangsa dan negara ini. Kalau petani lemah, berbicara teknologi itu nggak bisa ya, berbicara kemakmuran itu nggak bisa ya. Maka janganlah rendah memandang sebelah mata seorang petani. Petani sangat berjasa terhadap masyarakat yang selama ini dipandang sebelah mata, ditinggalkan ya. Karena apa? Karena finansialnya tidak jelas ya. Mari kita perjelas gitu kan ya dalam kesempatan ini ya. Ubahlah paradigma para petani menjadi miliarder atau milioner ya. Jangan menjadi bangsa pengimpor tapi bangsa pengekspor ya. Kalau tidak kita siapa lagi? Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para sahabat tani. Nah, hukum fisika hidrostatika ini ya, ini hukum yang kita gunakan secara logika ya. Karena tanpa pemikiran logika, real di lapangannya itu seperti apa ya. Banyak orang berteori tapi tidak bisa membuktikan ya. Nah, tapi dengan sesederhana ini ya, tidak membutuhkan satu, kalau pakai pompa membutuhkan biaya pompa, pembelian pompa ya, kos biaya modal, kemudian belum listrik, apalagi kalau pakai bahan bakar ya. Udah dari premium ke pertalite ya, pertamak jumbo ya. Tuh, bahkan mungkin ya ke depannya ya bahan bakar itu akan dinaikkan oktannya sehingga ya cukup mahal gitu kan ya. Tapi
gak perlu risau ya, selama Mister US diberikan kesehatan dan kesempatan, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan doa-doanya, dan mudah-mudahan para subscriber saya senantiasa mendoakan dalam kesehatan walafiat ya. Orang tidak sehat itu tidak bisa melakukan aktivitas ya, punya keinginan juga cuman angan-angan. Nah, para sahabat tani ya, saya sengaja membuat relokasi lokasi penanaman itu dengan berbagai varian ya, membuat kolam-kolam kecil ukuran ya, yang saya kerjakan sendiri ya. Kemudian ya tentunya ya dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman ya, karena kita tidak perlu macam-macam pupuk sintetis lah ya, gitu kan, karena alam itu lebih hebat gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan benih ini luar biasa para sahabat tani. Nah, baik ya para sahabat tani, untuk membuat kolam supaya tidak kering di musim kemarau, bahkan bertekanan berkeluarnya tinggi ya, itu nanti akan bahas di topik selanjutnya. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan penerapannya, sumber sistem irigasi serapan ya. Nah, ini plang-plang yang sudah saya buat di pinggiran kolam ya. Kemudian kita justru level airnya itu tidak terlalu tinggi ya. Nah, level airnya itu sejajar ya, karena kalau sejajar itu di hukum hidrostatika itu tekanan airnya dengan tekanan atmosfer sama ya. Nah ini, nah berarti kan ini level, nah dengan lebih dalam sedikit dia sudah menginput air. Nah, sehingga air ini akan berada di bawah akar ya. Nah, kemudian kalau kita buka bendungan tersebut, nanti air akan mengalir dan berada di sini. Nah, berada di lokasi ini ya. Nah, berada di lokasi ini. Nah, contohnya ini sudah berair ya, sudah berair. Nah, karena di sini ada perbedaan antara ketinggian tanaman dengan varit sumber rembasan, maka di sini akan menginput proton-proton yang proton-proton yang bermuatan negatif ya, sehingga bisa menginput sebuah oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan tidak hanya untuk manusia juga, karena untuk tanaman, untuk proses fotosintesis, bagaimana dia mengambil nutrisi dari tanah gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat para sahabat tani ya, gitu kan ya. Tuh, saya senantiasa berbagi kepada para sahabat tani, saya sangat prihatin gitu kan ya, bahwa biaya petani itu mahal. Kalau menurut saya tidak bermodal gitu kan. Modal saya sehat, modal saya mau bekerja, modal saya ada keinginan yang kuat. Kemudian tentu kesabaran, dan kunci utamanya adalah berdoa. Ya, karena doa itu senjata yang paling ampuh. Para sahabat tani kalau punya keinginan ya harus kuat mentalnya, harus tabah, harus sabar gitu kan ya. Sehingga nanti dengan memohon, bekerja sambil berdoa ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan jalan ya, akan memberikan suatu input atau masukan atau cara, dengan berbagai cara ya, yang tidak bisa terpikirkan oleh akal naluri kita ya. Makanya dalam kesempatan ini ya, para sahabat tani jangan buat saya tidak heran saya membuat konten apapun ya, yang penting kita memohon dan selalu berdoa ya. Baik para sahabat tani ya, kita akan buka bendungannya, alirannya seperti apa ya, karena
kita nggak perlu nyiram-nyiram nih kalau sudah para sahabat tani menemukan seperti ini dan tidak membutuhkan air yang banyak gitu kan ya. Tapi ingat, mengolahnya itu harus tanahnya poros atau gembur. Sebab kalau tanahnya tidak poros, tidak gembur, percuma saja. Karena ketika dialiri air, maka si tanah itu akan air itu dia akan naik dengan apa? Dengan hukum hidrostatika tadi. Nah, air naik melintasi permukaan akar. Kemudian di bagian atasnya terpapar oleh sinar matahari, maka terjadilah di situ sirkulasi oksigen, kemudian tanaman itu menginput oksigen untuk mengambil nutrisi ya para sahabat tani ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan, dan nantikan video-video saya ya di berikutnya. Saya tidak akan bosan-bosan selama saya diberikan kesehatan dan cara berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pikiran kita hanya memiliki sebuah pikiran, tapi kalau tidak ada yang memikirkan, belum tentu ilmu itu bertambah. Maka senantiasalah bersyukur dan gunakanlah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat ya, kita buka bendungannya. Nanti apabila terjadi masalah airnya tidak lancar, ya tinggal dikerik atau dikeruk saja supaya airnya itu bisa mengalir tapi pelan, landai saat gitu ya, tidak itu ya. Karena percuma saja kalau airnya juga banyak gitu kan. Yang dibutuhkan itu buat akar itu adalah sebuah kelembaban. Untuk apa? Untuk menumbuhkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Intinya itu, mikroorganisme itu bisa mampu melawan patogen-patogen jahat, karena pada dasarnya di dalam tanah itu banyak mikroorganisme yang mengubah kesuburan tanah. Kalau kita nggak kasih makan, nggak kasih nutrisi, nggak kasih air, mana mereka mau kerja buat tanah kita. Kalau mereka bekerja buat tanah kita, berarti mereka bekerja buat tanaman kita. Kalau sudah tanahnya bekerja, tanamannya bekerja, tinggal para sahabat yang menikmati hasilnya. Yuk kita buka kerannya atau bendungannya ya. Ini konvensional, gak pusing-pusing para sahabat itu